Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Maria Yuli Indrawati. Saya mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2018 Unika Atmajaya. Di sini saya akan melakukan sesi konseling dengan konseling saya Maria Indra Tantri. Masalah yang diajukan adalah low self regulation. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan realita. Kali ini sesi yang dilakukan yaitu sesi ketiga. Oke, kita mulai pertemuan kita di sesi konseling yang ketiga ini. Halo Indira, selamat malam. Selamat malam, Bu. Oke, senang ya Indira kita bisa bertemu lagi. Bagaimana nih keadaanmu hari ini Indira, sehat? Puji Tuhan, sehat, Bu. Ibu gimana nih kabarnya? Ibu juga sehat, puji Tuhan. Syukur ya Indira, pokoknya Ibu senang banget nih hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun hanya melalui via Zoom meeting ya Indira. Ibu juga mau berterima kasih banyak buat Indira sudah mau menyempatkan dirinya hadir dalam pertemuan sesi konseling kita yang ketiga ini. Iya, Bu. Saya juga mau makasih ke Ibu karena Ibu udah ngebantu saya. Oke Indira, oke sebelum kita memulai sesi konseling kita hari ini, saya akan mengajak Indira untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sudah bersedia? Sudah siap Indira? Udah, Bu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Indira, seperti biasa kita akan melakukan sesi konseling ini selama 45 menit ke depan. Indira di sini tidak perlu khawatir ya, karena Ibu sebagai konselor menjunjung tinggi azas kerahasiaan, sehingga Indira tidak perlu khawatir untuk menceritakan permasalahan yang Indira alami, menceritakan perasaan Indira saat ini gitu. Saya berharap juga kita di sini sama-sama aktif ya Indira, agar konseling ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Apakah sejauh ini ada yang ingin dipertanyakan oleh Indira? Enggak, Bu. Semuanya udah jelas. Oke Indira, dalam konseling ini pun ada beberapa tujuan, yaitu untuk menentukan perilaku yang akan diubah dan menetapkan tujuan dari perubahan perilaku Indira saat ini. Oke, Bu, baik. Oke Indira, di dalam proses konseling ini, Ibu menggunakan salah satu teori pendekatan dalam bimbingan konseling, yaitu realita terapi dengan teknik WDEP. Mungkin Indira bingung dan bertanya, WDEP itu apa sih gitu. Jadi WDEP itu ada singkatannya yang berarti W itu wants, yang artinya keinginan atau harapan. Lalu kemudian doing yang berarti apa sih hal apa yang menjadi hal apa yang akan dilakukan oleh Indira pada masa sekarang ini untuk mencapai keinginan atau harapan yang sudah Indira tentukan. Lalu kemudian evaluasi, yaitu kita akan mengevaluasi nih perilaku yang selama ini sudah dilakukan Indira ini apakah sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan baik, dan akhirnya itu planning yang berarti rencana apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu Indira. Oh, oke, Bu, baik. Nah, Indira, pokok bahasan kita pada sesi konseling hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai tugas yang sudah Ibu berikan sebelumnya, kemudian yang kedua, Ibu akan mengungkapkan nih tujuan perubahan perilaku yang diinginkan oleh Indira. Dan yang ketiga itu mengungkapkan sebuah harapan. Oh, oke, baik, Bu.
Sekarang apakah Indira sudah merasa nyaman dengan duduk Indira, dengan posisi duduk, dengan situasi yang ada di sekitar Indira saat ini? Apakah Indira sudah merasa nyaman? Sebenarnya saya ngerasa gugup sih, Bu. Oke, tidak apa-apa Indira, kita bawa santai aja. Seperti sesi-sesi konseling yang sebelumnya, kita bawa santai aja. Boleh sekarang Indira ambil sikap duduk yang baik, yang senyamannya Indira, boleh sambil sendera. Indira boleh ikutin Ibu ya. Indira boleh tarik nafas pelan-pelan. Tahan sebentar, lalu hembuskan. Tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan. Sekali lagi Indira, tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan. Oke Indira, bagaimana Indira? Apakah sudah jauh lebih tenang perasaanmu? Udah, Bu. Udah jauh lebih tenang. Oke, Indira. Apakah Indira sudah siap untuk memulai sesi konseling kita pada hari ini? Iya, Bu. Saya udah siap. Oke, Indira. Sebelum kita membahas nih mengenai tugas yang sudah diberikan Ibu kemarin, Ibu pengen tahu nih bagaimana perasaan Indira hari ini? Perasaan saya deg-degan sih, Bu. Terus saya juga ngerasa cemas. Oke, Indira merasa deg-degan dan cemas. Deg-degan dan cemas. Kalau boleh Ibu tahu nih, hal apa sih yang membuat Indira itu merasa deg-degan dan cemas? Ya, deg-degan aja gitu, Bu. Karena kan kita mau, sesi konseling nih kan pada malam hari ini. Ya walaupun sebenarnya kita udah pernah ngelakuin sesi konseling sih sebelumnya, tapi nggak tahu kenapa saya tetap ngerasa deg-degan gitu, Bu. Ngerasa cemas. Oke Indira, tidak apa-apa. Lalu ada lagi tidak Indira perasaan-perasaan yang paling mendominasi Indira hari ini? Paling capek sih, Bu. Oke, Indira merasa capek. Kalau Ibu boleh tahu nih, perasaan capek seperti apa sih yang Indira rasain? Ya capek, penat aja gitu, Bu. Kayak banyak banget hal yang harus saya lakuin. Oke, kalau Ibu beri skala dari 1 sampai 10 nih, seberapa besar sih rasa capek yang Indira alami? Yang Indira rasakan hari ini? 7. Wow, 7. Cukup tinggi ya Indira? Iya, Bu, tinggi. Oke Indira, tidak apa-apa walaupun hari ini kamu merasa sangat capek, sangat penat, tapi kamu harus tetap semangat ya Indira untuk mengikuti sesi konseling kita hari ini. Oke Indira, pada pertemuan konseling yang sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas untuk Indira, yaitu Indira harus membuat jadwal kegiatan yang harus Indira lakukan selama sehari. Kegiatan pokoknya yang dilakukan Indira itu sehari-hari. Misalkan jadwal seperti jam berapa Indira harus belajar, jam berapa Indira harus mengerjakan tugas, jam berapa Indira harus membantu orang tua di rumah untuk membersihkan rumah, lalu jam berapa Indira harus main, dan jam berapa Indira harus pulang gitu. Namun jadwal tersebut tidak hanya dibuat oleh Indira, tetapi di sini Indira juga harus melakukannya. Apakah sejauh ini tugas yang sudah diberikan dapat dikerjakan dan dilakukan dengan baik oleh Indira? Sebenarnya udah sih, Bu. Tapi saya gak tiap hari ngejalanin tugas yang Ibu kasih gitu. Soalnya saya masih males gitu sih, Bu, buat ngelakuin.
Oke, jadi sejauh ini Indira tuh sudah mampu untuk melakukan tugas yang diberikan, tetapi tidak setiap hari dilakukan. Iya Bu, nggak rutin. Soalnya kadang saya masih suka ngerasa males gitu, terus kayak gak yakin kalau saya tuh bisa ngatur diri saya sendiri gitu dalam mengerjakan tugas ataupun ngerjain kewajiban saya sebagai seorang anak atau seorang mahasiswa. Dan sampai sekarang pun apa ya, kayak saya masih seenaknya aja gitu. Saya masih seenaknya dengan cara saya melakukan hal-hal yang saya sukain aja. Oke, sepertinya perkataan Indira itu berbeda. Pada sesi sebelumnya gitu ya, Indira itu mengatakan bahwa Indira itu yakin dapat mengatur diri Indira sendiri, lalu Indira bisa nih mengedepankan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajiban, apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Indira tanpa harus merepotkan orang-orang di sekitar Indira. Tetapi hari ini Indira itu mengatakan bahwa Indira itu tidak yakin gitu ya, apa yang membuat Indira itu mengatakan hal seperti itu. Ya, karena saya kadang masih lebih milih buat ngelakuin hal-hal yang saya suka aja sih Bu, daripada saya harus ngerjain tugas. Jadi hal itu yang ngebuat saya tuh ya selalu telat gitu kalau ngumpulin tugas, terus akhirnya ya dimarahin doang sama orang tua. Oke, nampaknya di sini Indira itu merasa sedih dan kecewa ya karena Indira itu dimarah oleh orang tuanya. Iya Bu, saya kayak sedih sama kecewa gitu sama diri saya sendiri. Soalnya ya saya gak bisa ngatur diri saya sendiri gitu. Tapi kayaknya emang saya gak bakal bisa deh Bu kalau saya harus ngatur diri saya sendiri. Saya juga gak akan bisa kayaknya untuk ngerjain tugas-tugas kuliah dan semua pekerjaan rumah gitu. Terus kayaknya saya juga bakal terus-terusan bergantung sama orang lain deh Bu. Baik Indira, saya sangat mengerti nih mengenai perasaanmu. Kamu di sini merasa sedih dan kecewa dengan dirimu sendiri karena sampai saat ini juga Indira itu masih terus-terusan bergantung dengan orang-orang di sekitar Indira gitu. Namun hal apa sih yang sudah Indira lakukan sehingga kamu itu begitu yakin gitu kalau kamu itu nggak bisa loh mengerjakan apa yang sudah menjadi dan menjadi tugas dan tanggung jawabmu sendiri. Hal apa yang membuat kamu itu merasa seperti itu? Sejauh ini saya belum ngelakuin apa-apa sih Bu. Tapi saya tuh kayak ngerasa saya ngerepotin mereka banget gitu. Saya tuh nggak mandiri banget. Masih aja terus-terusan ngelakuin hal-hal yang saya sukain doang. Mungkin saya kayaknya harus pergi aja deh dari rumah biar nggak ngerepotin orang-orang di sekitar saya lagi. Oke. Eh, Hal apa sih yang membuat kamu itu terus-terusan melakukan hal-hal yang kamu sukai aja? Ya karena dengan saya melakukan hal-hal yang saya sukai itu, saya ngerasa enjoy Bu. Ngerasa seneng, happy, tenang. Tapi saya sadar kalau karena hal itu tuh saya jadi lupa gitu sama waktu. Lupa kalau saya punya tanggung jawab gitu. Itu juga yang ngebuat saya malas ngapa-ngapain sih Bu. Oke, tadi Indira kan bilang nih melakukan hal-hal yang disukai saja. Nah, hal seperti apa sih yang Indira sukai yang sampai membuat Indira itu lupa akan tugas dan tanggung jawab Indira? Main sosmed Bu, dan nongkrong-nongkrong sih Bu bareng teman-teman. Oke Indira, jadi hal yang disukai Indira itu bermain sosmed dan nongkrong dengan teman gitu ya. Nah, Indira tadi juga kan menyampaikan nih bahwa Indira harus pergi aja dari rumah agar tidak merepotkan orang-orang di sekitar Indira. Nah, menurut Indira, apakah dengan Indira pergi itu merupakan hal yang paling tepat Indira? Sebenarnya enggak sih Bu, tapi daripada saya terus-terusan kena marah, diomelin sama orang tua saya, ya mending saya pergi aja dari rumah. Oke,
hal apa nih yang membuat kamu itu ingin terus-terusan pergi dari rumah? Punya pikiran ingin pergi dari rumah, hal apa yang membuat kamu ingin pergi dari rumah, Indira? Ya saya gak nyaman aja kalau harus terus-terusan dimarahin sama orang tua saya, tiap hari kena omel. Soalnya kan saya juga udah mengabaikan tugas-tugas saya dan kewajiban saya gitu kan. Tapi ya menurut saya itu jadi tuntutan dari orang tua sih, dan tuntutannya tuh kayak gede banget gitu. Oke, tadi Indira mengatakan bahwa tuntutan orang tua itu besar. Nah, tuntutan seperti apa sih yang diberikan oleh orang tua Indira kepada Indira? Banyak Bu, harus dapet IPK yang bagus, terus semua mata kuliah harus lulus di setiap semester, harus lulus tepat waktu. Banyak lah Bu, pokoknya tuntutannya sampai saya tuh merasa capek banget saking banyaknya tuntutannya. Oke, apakah hal ini juga yang membuat kamu itu malah semakin malas untuk menjalankan dan melakukan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabmu, Indira? Iya Bu, bener banget. Semakin banyak dituntut tuh kayak semakin males aja gitu buat ngelakuin sama ngejalanin semuanya. Jadi saya lebih milih buat ngelakuin hal-hal yang menurut saya bisa buat saya seneng gitu. Oke, Indira. Menurutmu apakah kamu kan kamu tadi bilang ya, mending aku pergi aja nih dari rumah, Bu, gitu. Menurutmu apakah dengan kamu pergi dari rumah, kamu tidak akan lagi merepotkan mereka, Indira? Masih sih Bu, pasti kan mereka nyari-nyari saya tuh. Nah, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya, Indira? Ya pasti saya makin diomelin abis-abisan sama bapak ibu saya. Oke, bisa ceritakan lebih detail apa yang akan terjadi ketika orang tuamu memarahimu, Indira? Iya Bu, pasti saya tuh kayak bakal kena marah gitu, bakal diomelin abis-abisan sama orang tua saya, dan mereka tuh pasti kayak ngerasa kecewa banget sama saya karena saya udah melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau menurut Indira itu bukan hal yang baik, lalu menurutmu apa sih yang harus kamu lakukan, Indira? Kayaknya saya harus lebih ngehargain waktu deh Bu, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif mungkin. Dan mungkin saya juga harus bisa lebih ngatur diri saya sendiri kali ya, karena kan nggak seterusnya tuh saya bakal bergantung sama orang lain. Tapi saya takut aja gitu, saya nanti bakal tetap ngerepotin mereka, bergantung sama mereka nanti. Oke, tidak masalah, Indira. Ibu pun dulu juga pernah loh mengalami hal yang sama seperti Indira gitu. Setidaknya kita tuh sudah ada niat dan usaha untuk mencapai hal itu, Indira. Iya sih Bu, bener juga ya. Nah, menurut Indira nih, keuntungan apa yang akan Indira dapatkan setelah Indira dapat mengatur diri Indira sendiri? Terus kamu bisa mengedepankan apa yang menjadi tugas dan kewajibanmu tanpa kamu harus merepotkan dan bergantung terus dengan orang-orang di sekitarmu. Menurutmu keuntungan apa yang akan kamu dapatkan? Kalau keuntungan, kayaknya saya jadi tahu hal mana nih yang harus lebih saya utamain. Saya lebih bisa ngontrol diri saya dan ngontrol perilaku saya ke arah yang lebih positif. Dan yang pasti saya gak bakal dimarahin sama orang tua saya sih, karena kan saya bisa membagi waktu. Oke, kamu sudah paham, sudah tahu nih terkait hal positif yang akan kamu dapatkan nantinya, Indira. Iya Bu, saya jadi lebih sadar dan paham sekarang, karena yang ngatur diri saya dan menentukan arah hidup saya kan sebenarnya saya sendiri, bukan orang lain. Wah, good job, Indira. Kamu tuh sudah tahu, bisa mengetahui nih hal positif apa yang akan kamu dapatkan dalam jangka panjang dan jangka pendek gitu.
Saya pikir jika kamu sudah mengetahui hal positif ini, akan mempermudah Indira dalam melakukan kegiatan kamu selanjutnya, Indira. Iya Bu, betul banget. Oke Indira, nampaknya Indira sudah mengerti nih perilaku apa yang harus dilakukan oleh Indira ya. Iya Bu, saya udah tahu ada yang harus diubah dari perilaku saya. Oke, lalu adakah tujuan dari perubahan perilaku Indira yang ingin dicapai? Pastinya ada sih Bu, biar saya bisa mengatur, mengontrol perilaku dan pikiran saya sendiri. Wah, hebat sekali Indira. Sekarang saya akan memberikan Indira waktu nih untuk memikirkan harapan yang akan kamu tuju terkait dalam perilaku yang kamu ubah. Jadi di sini Ibu akan memberikan waktu Indira untuk memikirkan harapan yang akan dituju Indira terkait perilaku yang Indira rubah. Oke Bu. Boleh dipikirkan apa sih yang menjadi harapan Indira gitu. Udah Bu. Oke, udah? Udah. Baik, silakan Indira ungkapkan nih apa yang menjadi sebuah harapan dari Indira yang Indira inginkan gitu. Saya berharap banget dengan adanya perubahan perilaku yang saya lakukan, itu tuh bisa menjadikan saya supaya saya tuh bisa lebih tahu mana yang harus saya prioritasin. Terus saya bisa jadi lebih ngontrol diri saya sendiri ke perilaku yang pastinya lebih positif, karena sebenarnya kan yang mengatur diri saya dan yang menentukan arah hidup saya itu kan saya sendiri, bukan orang lain. Oke, baik sekali, harapan yang amat sangat baik Indira. Semoga harapanmu ini bisa tercapai ya dengan kamu dapat menjalankan perubahan perilaku yang sudah ditetapkan tadi. Amin Bu, amin. Oke Indira, adakah pertanyaan yang ingin Indira sampaikan dalam sesi konseling kita pada hari ini? Gak ada Bu, udah cukup. Baiklah, di sini Ibu dapat simpulkan bahwa Indira nih telah mengetahui nih hal positif yang didapatkan selama Indira dapat mengatur diri Indira sendiri. Kemudian Indira juga sudah dapat mengetahui perilaku yang harus diubah, serta Indira tahu tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam perubahan perilaku yang akan dijalani nantinya. Iya Bu. Oke Indira, adakah harapan yang ingin disampaikan Indira terkait sesi konseling hari ini? Ada Bu, semoga saya bisa ngelakuin semua yang udah saya katakan di hari ini. Oke, baik Indira. Kesan saya pada sesi konseling kali ini, saya sangat senang karena Indira dapat berperan aktif dalam konseling hari ini. Serta Indira mampu menjalankan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Pesan saya untuk Indira supaya kamu tetap semangat dalam menjalani hari-harimu, dan juga jangan pernah takut gagal ya Indira. Tidak salah jika gagal, yang penting terus mencoba dan berusaha. Yang salah ketika kamu gagal, kamu takut untuk mencobanya kembali. Iya Bu, sejauh ini saya ngerasa lega banget setelah kita ngelakuin sesi konseling. Saya bisa jadi cerita, terus saya juga dapat solusi. Saya juga punya kesan yang baik Bu, saya dapat banyak wawasan dan pengetahuan dari Ibu. Oke, baik Indira. Minggu depan kita akan bertemu kembali, masih sama ya lewat Zoom meeting dengan jam yang sama. Semoga datang tepat waktu ini dapat dipertahankan ya Indira. Oke Bu. Oke, untuk tugas kamu selanjutnya masih sama dengan sesi konseling yang sebelumnya.
Indira meneruskan membuat jadwal kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari. Dari Ibu. Oke, baik Indira. Minggu depan kita akan bertemu kembali, masih sama ya lewat Zoom meeting dengan jam yang sama. Semoga datang tepat waktu ini dapat dipertahankan ya Indira. Oke, Bu. Oke, untuk tugas kamu selanjutnya masih sama dengan sesi konseling yang sebelumnya. Indira meneruskan membuat jadwal kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari. Nanti tugasnya akan saya lanjutkan. Oke Indira, sebelum sesi konseling ini berakhir, karena kita mau membukanya dengan berdoa, maka kita akan menutupnya dengan berdoa pula. Oke, sudah siap? Udah, Bu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di awal ya Indira, pertemuan hari ini kita dapat akhiri. Terima kasih banyak Indira sudah berperan aktif dalam konseling hari ini. Oke, Bu. Terima kasih juga. Oke, dadah Indira, sampai jumpa. Dadah, Bu. Makasih ya, Bu. Sampai jumpa.